Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah tabel di dalam HTML. Nah, agar file kita yang nanti dibuat menjadi terstruktur untuk dokumen web, kita bisa menggunakan web server ya. Nah, ini web servernya, kita pakai SAM. Jangan lupa diaktifkan dulu Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita membuat folder terlebih dahulu di dalam, nah ini local disk C, kemudian pilih SAM, kemudian pilih htdocs. Nah, di dalam folder htdocs di sini merupakan kumpulan-kumpulan file web yang sudah kita buat. Nah, kita buat folder baru lagi, bisa dengan cara klik kanan, pilih new, pilih folder. Nah, misalkan kita buat folder dengan nama latihan tabel. Nah, ini kita buat dulu folder dengan nama latihan tabel. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Sublime Text. Langsung kita ketikkan aja Sublime Text. Nah, ini kita buka terlebih dahulu. Kita file new. Nah, berikutnya di Sublime Text ini kita simpan terlebih dahulu nama filenya dengan cara klik menu file, kemudian pilih save. Nah, kita taruh di folder yang berada di dalam htdocs. Tadi nama foldernya latihan tabel ya. Kita klik 2 kali. Terus di sini file name-nya kita kasih nama misalkan table.html misalkan. Lalu kita save. Nah, baik, sebelum masuk ke script, nah kalian harus memahami dulu tag-tag apa saja yang nanti dipakai dalam membuat sebuah tabel dengan bahasa pemrograman HTML. Nah, tag dasar yang harus kalian kuasai yaitu tag tr dan tag td. Dimana kalau tr di sini digunakan untuk membuat baris, sedangkan tag td kita pakai untuk membuat sebuah kolom. Nah, ini yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Nah, untuk membuat tabel itu sendiri kita menggunakan tag tabel. Nah, tulisannya table ya. Nah, setelah table nanti diikuti seperti ini. Table, setelah ada table diikuti dengan tr. Tadi tr itu untuk membuat baris, sedangkan td untuk membuat kolom. Nah, misal ada sebuah gambar tabel seperti ini. Nah, bisa dilihat di bagian tampilan ya. Nah, kalau kita amati, di sini ada berapa kolom dan berapa baris. Berapa baris, berapa kolom. Nah, ini kita hitung ya. Barisnya ada 1, 2, jadi ada 2 baris. Kalau baris itu sama layaknya di Excel ya. Baris itu yang mendatar, sedangkan kolom itu yang berdiri. Nah, ini kalau di Excel itu yang ini kode A, B, C, D, E dan seterusnya itu namanya kolom. Sedangkan kalau baris itu yang ini angka 1, 2 dan seterusnya. Ini bagian baris. Nah, kita akan membuat sampel seperti ini. Jadi kalau kita amati di sini ada 2 buah baris dan 2 buah kolom. Nah, tadi tag yang digunakan yaitu tag tr dan tag td. Nah, sekarang kita coba implementasikan langsung di dalam Sublime Text. Nah, jangan lupa yang pertama kita pakai tag dasar dalam HTML, harus ada HTML terlebih dahulu.
kalau pakai Sublime Text mudah ya, kita tinggal ketikkan HTM lalu langsung kita enter, maka otomatis struktur body dalam HTML akan terbentuk di dalam Sublime Text. Baik, di bagian title di sini kalian bisa memberikan judul, misalkan latihan membuat tabel. Nah, seperti biasanya untuk menampilkan data web atau halaman web yang kita buat itu masuknya di bagian body. Nah, di dalam tabel itu sendiri ada 4 unsur utama ya. Tadi udah kita jelasin, ada yang namanya baris, ada yang namanya kolom, terus ada yang namanya sel, dan juga ada yang namanya garis. Nah, untuk tag-tag yang tadi kita pakai apa saja? Yang pertama kita harus menggunakan tag tabel, penulisannya table ya. Nah, tabel ini digunakan untuk membungkus tabelnya. Kemudian ada lagi tag tr, itu untuk membuat baris. Lalu ada lagi tag td, tadi untuk membuat kolom. Kemudian ada lagi th, th itu membuat judul pada header. Nah, sekarang langsung aja kita implementasikan di sini. Untuk bentuk tabel yang kita buat, kita coba membuat yang tampilannya seperti ini ya. Nah, berarti yang harus kita buat terlebih dahulu adalah tag tabelnya terlebih dahulu. Jadi seperti ini, tabel. Kemudian kalau di dalam suatu tabel itu biasanya kan ada yang namanya border ya. Nah, border di sini kalau di HTML pakainya tag border, sama tag tabel spasi border sama dengan misalkan 1. Berarti ketebalan garisnya itu kita kasih 1 pixel. Kemudian setelah tabel diikuti dengan tag tr. Nah, tr tadi gunanya untuk apa? Tr tadi kita pakai untuk membuat sebuah baris. Nah, di dalam tr itu ada tag td. Nah, kita lihat pada gambar di baris pertama di sini berisi baris 1 sel 1 dan baris 1 sel 2. Maka TD yang harus kita buat sebanyak 2 kali. Jadi ini kan 1, kemudian ini 2. Jadi TD kita masukkan tadi baris 1 sel 1. Nah, ini kolom baris pertama ya. Kolom pertama baris pertama, baris 1 sel 1, baris 1 sel 1. Berikutnya tambahkan lagi TD baris 1 sel 2 atau baris 1 kolom kedua. Nah, ini sudah jadi untuk baris yang pertama. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat baris lagi? Nah, berarti kita harus tambahkan TR lagi yang kedua, baris 2 sel 1 dan baris 2 sel 2. Ini berarti kita harus membuat tag baru lagi yang bernama tag TR. Isinya tadi baris 2 sel 1 atau baris 2 kolom pertama, kemudian baris 2 sel 2. Nah, kita save terlebih dahulu. Sekarang coba kita jalankan. Nah, cara menjalankannya tinggal kalian akses localhost / latihan tabel.
Oh, tidak ditemukan. Tadi foldernya kita kasih nama apa? Nah, ini latihan underscore table. Nah, ini kita ganti table. Nah, ini ada satu halaman ya, satu file HTML. Kita klik aja. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini cara penerapan tag TD dan tag TR. Bisa dipahami ya? Nah, seperti ini. Jadi dalam pembuatan tabel itu harus ada yang namanya tag tabel. Kemudian jangan lupa penutupnya harus ada. Kemudian kalau mau membuat baris berarti kalian pakai tag TR. Sedangkan untuk membuat kolom gunakan tag TD. Nah, sekarang bagaimana kalau di bagian border ini kita kasih angka 0? Nah, coba kita save dulu. Kita coba jalankan, kita refresh ya. Nah, maka garis-garis atau garis-garis yang ada di tabel itu akan hilang ya. Nah, ini tidak ada garisnya karena bordernya di sini kita kasih angka kosong. Kalau kita kasih angka 4 bagaimana? Kalau kita kasih angka 4, nah berarti ya lebar bordernya akan menjadi lebih tebal. Oke, kita lanjutkan. Nah, biasanya di dalam tabel itu ada jarak antara teks dengan tabelnya sendiri. Nah, kalau di HTML kita biasa menggunakan tag yang namanya cell padding. Nah, atribut cell padding di sini adalah atribut untuk mengatur jarak teks dengan garis di dalam cell. Jadi nanti tidak terlalu mepet seperti ini. Ini kan kalau kita amati antara garis di dalam sel itu mepet dengan teks yang ada di dalamnya. Nah, maka di sini kita perlu tambahkan yang namanya tag cell padding. Penulisannya seperti ini. Cell padding. Nah, misal kita kasih angka 10 misalkan. Kita save lagi, Ctrl S. Coba kita lihat di hasilnya, kita refresh. Nah, maka hasilnya antara teks dengan jarak selnya ini ada jarak ya, tidak mepet seperti tadi. Nah, itu cara penggunaan cell padding. Nah, ini fungsinya untuk mengatur jarak teks dengan garis yang ada di dalam selnya. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan warna pada sel dan baris. Nah, atribut apa yang kita pakai? Nah, untuk memberikan background, warna background itu biasa kita menggunakan teks bg color. Nah, bagaimana implementasinya? Misal di baris pertama, sel pertama, ini mau saya kasih background warna kuning misalkan. Nah, berarti naruhnya di bagian TD, bukan di TR ya. Kalian naruhnya di bagian TD. Nah, TD spasi BG color. Misalkan yellow. Nah, untuk warna di sini bisa menggunakan kode heksadesimal atau bisa juga warna dengan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia ya. Nanti tidak bisa di compile. Kita simpan coba file save. Kita refresh kembali. Nah, maka di baris pertama, sel pertama ini berbackground warna kuning. Nah, bisa ndak
untuk di bagian satu baris ini dikasih warna. Nah, coba aja kita buktikan ya. Satu baris dengan warna yang sama. Nah, ini coba kita hapus. Berarti naruhnya di bagian tag TR. TR BG color yellow. Nah, bisa enggak? Coba kita simpan, kita jalankan. Oh, ternyata bisa. Berarti kalau mau memberikan background warna di satu baris yang sama, kalian tinggal menaruhkan tag BG color di bagian TR-nya saja. Nah, biasanya kan kalau ada tabel itu bagian header tabelnya itu ada warna judul tabelnya. Nah, itu tinggal dimasukkan aja di bagian TR-nya. Nah, itu cara menambahkan background warna, bisa di bagian TR-nya atau di bagian TD-nya. Tadi TR itu untuk baris, TD untuk kolom. Nah, sekarang kita masuk ke penggabungan sel. Kalau di dalam Excel itu biasa kita menggunakan merge cell ya. Tapi kalau di HTML pakainya apa kira-kira? Nah, kalau di HTML itu kita bisa menggunakan atribut raw span dan cool span. Raw span dan cool span. Nah, ini penulisannya seperti ini, cool span dan raw span. Cool span itu berarti untuk menggabungkan kolom, jadi kolom yang digabungkan. Sedangkan raw span itu menggabungkan barisnya. Jadi misal ini ada di kolom nilai ya. Nah, nilai ini tadi terbentuk atas dua kolom yang di merge menjadi satu. Nah, berarti sel nilai ini kita menggunakan perintah cool span untuk penggabungannya. Nah, kalau misalkan sel nama, nah ini nama kan terbentuk atas dua baris. Nah, untuk menggabungkan baris pertama dan kedua atas bawah, berarti kita menggunakan perintah raw span. Coba kita praktekkan satu persatu. Coba kita akan menggabungkan kolom pertama ya, baris pertama ini kita gabungkan menjadi satu. Maka perintahnya, jadi ini kita hapus satu ya. Nah, ini kita masih tetap sama, isinya baris 1 sel 1, tapi dari penggabungan kedua buah kolom. Maka di bagian TD tinggal dikasih saja atribut call span. Nah, sama dengan, nah ini kira-kira berapa banyak kolom yang mau kita gabungkan. Nah, tadi ada dua kolom ya, berarti ini kita isi jadi 2. Coba kita save, refresh kembali. Nah, jadinya seperti ini. Yang tadinya dua kolom bisa di merge jadi satu sel, satu kolom. Nah, sedangkan kalau yang raw span bagaimana? Nah, misalkan ini baris pertama sel pertama dan baris kedua sel pertama kita gabungkan, maka hasilnya bagaimana? Nah, ini kita kembalikan seperti tadi. Kita simpan dulu. Nah, ini baris pertama sel pertama kita gabungkan dengan baris 2 sel pertama. Nah, berarti nulisnya di mana? Nah, nulisnya di bagian TR yang pertama. TR yang pertama kita tambahkan.
Nah, di sini TD rospan sama dengan 2. Kemudian di baris kedua bagaimana? Baris kedua berarti di sini ini hilang ya. Karena sudah menggunakan isian dari baris 1 sel 1. Yang ini kita hapus saja. Nah, berarti yang kolom baris 2 sel pertama ini kita hapus. Kita delete. Lalu kita save lagi. Sekarang kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi tadi untuk penggabungan kolom kita bisa menggunakan perintah CoolSpan, sedangkan untuk penggabungan baris kita bisa menggunakan perintah ROS. Baik, selanjutnya di dalam tabel di sini kita bisa menyisipkan elemen yang lain. Misal kita bisa memasukkan gambar, bisa link, bisa video, atau bisa list dan sebagainya. Nah, misal di sini kita mau menyisipkan sebuah gambar. Nah, kita cari dulu gambarnya ya. Untuk gambar kita menggunakan link saja. Gambar padi misalkan. Kita buka dulu gambarnya, open image. Nah, di sini kita ambil gambar dari URL tokofora.com dan seterusnya ini kita copy linknya. Jadi linknya kita copy aja. Kemudian untuk contoh kita masukkan di bagian kita masukkan di sini ya, di baris pertama sel pertama gambar itu. Berarti di sini di baris 1 sel 1 ini kita hapus. Kita ganti dengan gambar tadi. Nah, untuk menyisipkan gambar seperti di pertemuan sebelumnya kita menggunakan perintah image src. Kemudian kita paste linknya tadi di sini ya. Nah, kita paste aja. Lalu kita save. Coba kita refresh. Wow, nah ini gambarnya besar ya. Nah, untuk mengatur lebar dari gambar kita bisa menggunakan atribut width di dalamnya. Width itu untuk mengatur lebar. Kalau tinggi berarti height. Nah, yang penting hafal bahasa Inggris, kita bisa menguasai bahasa HTML. Kita tambahkan di sini width, kita kasih misalkan 200 dan tingginya berarti height. Nah, ini 200 juga. Coba kita save. Kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi untuk memasukkan gambar ke dalam bahasa HTML kita menggunakan perintah image src atau disingkat img spasi src. Source-nya, image source. Jadi lokasi filenya di mana, ini kita masukkan. Sedangkan untuk mengatur lebar dan tingginya kita bisa menggunakan atribut width dan atribut height. Nah, itu cara pembuatan tabel di dalam HTML. Nah, semoga kalian bisa memahaminya. Baik, untuk materi pembelajaran hari ini sementara sampai di sini. Nanti kita lanjut ke video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.